Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nunung Soekarno selaku Wakil Kepala Sekolah SMA 2 Bengkulu Barat. Yang saya hormati kawan-kawan seperjuangan, Bapak Ibu Dewan Guru yang bersedia hadir di dalam ruangan ini di dalam kegiatan presentasi saya aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat beliau sehingga hari ini bersama-sama kita berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan saya dan membantu saya. Salawat beriring salam saya tak perlu lupa saya aturkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kita jalan kebenaran, jalan yang diridhoi dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Tak lebar dari saya di dalam kegiatan hari ini, satu, saya akan membacakan susunan acaranya, pembukaan, dua kata sambutan, tiga presentasi budaya positif, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat kegiatan pagi hari ini, kita buka bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua itu kata sambutan, di mana kata sambutan dari harus 10 pada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita senantiasa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan aksi nyata dari Bu Supra Murdianasari. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan termasuk kita sebagai pengikutnya.
pada kesempatan ini terlebih dahulu saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa pada kesempatan ini kebetulan Ibu Kepala Sekolah berhalangan. Jadi pada kesempatan ini dimandatkan kepada saya untuk memberikan sepatah dua kata sambutan. Ya. Mudah-mudahan acara ini dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan sukses. Pada kesempatan ini juga saya yang mewakili mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Supra bahwa di SMA kita ada 2 orang guru atau CGP, calon guru penggerak, ya, dimana mudah-mudahan ini nanti berjalan dari awal hingga akhirnya berjalan dengan sukses, lulus sebagai calon guru penggerak, menjadi guru penggerak di SMA kita. Dan saya mengharapkan juga pada rekan-rekan yang belum pada kesempatan ini untuk mengikuti jejak pendahulunya, ya, agar nanti di SMA kita ini mudah-mudahan semua guru, ya, sudah melaksanakan menjadi guru penggerak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya atas nama Kepala Sekolah yang mewakili pada kesempatan ini, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dalam hal perkataan atau perbuatan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nunung Soekarno. Baiklah Bapak Ibu, hingga lanjut kegiatan yang ketiga, yaitu presentasi tentang budaya positif. Sebelum memulai kegiatan ini, saya ingin melakukan ice breaking dulu agar mukanya tidak tegang. Jadi kita santai, rileks, dan memulai kegiatan ini berjalan sampai selesai. Kita bisa ya Bapak Ibu ya, kita ice breaking sebentar ya. Oke, terima kasih. Saya memiliki ice breaking tidak terlalu berdiri, cukup duduk santai saja. Kita bermain game sedikit. Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Saya bertanya dulu dengan guru agama, orang ketiga itu apa Pak? Pak Karta, guru orang ketiga itu apa Pak? Menurut Pak Karta orang ketiga apa? Orang ketiga istri saya. Orang ketiga istri Bapak, gitu berarti. Berarti orang ketiga istri Bapak ya. Yang kedua siapa Pak? Kedua orang tua. Orang tua, oke. Kalau menurut Bu Sari dulu dari guru informatika. Orang ketiga. Kalau ibu-ibu ini pasti lain. Orang ketiga apa? Pelakor. Oke, gitu. Orang ketiga, sebenarnya orang ketiga itu banyak ya Bapak Ibu. Orang ketiga bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman, bisa juga menjadi lawan. Baik, permainan di pagi hari ini silakan menjawab dari saya gamenya. Orang pertamanya itu ada Ibu Iim. Orang keduanya itu ada Pak Elan. Siapakah orang ketiganya? Pak D. Siapa Pak Karta? Silakan yang mau menjawab silakan tunjuk tangannya. Orang pertamanya Ibu Iim. Orang keduanya itu Pak Elan. Siapakah orang ketiganya? Setan. Setan. Salah Bapak. Bapak menjawab berdasarkan teman yang ada di lingkungan kita. Nah, kalau orang berduaan, hati-hati yang ketiganya. Iya kan? Ayo siapa? Coba Bu Vero siapa? Kalau tak Pak D, Pak Karta. Benar sekali, orang ketiganya adalah Ibu Oka. Kita mulai lagi yang bapak-bapak dulu, yang ibunya sudah mulai memahami. Orang pertamanya itu Pak Nunung. Orang keduanya itu Ibu Aan Soka. Siapakah orang ketiganya? Pak Is? Pak Karta. Salah.
Benar sekali. Pak Dika sudah mulai ya. Pak Ir masih belum ya. Kita main sekali lagi ya. Belum boleh Ini mungkin. orang ketiganya disebut. Benar sekali. Kan saya sudah bilang Bapak Ibu, cluenya orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Jadi sebelum kita menyebutkan orang ketiga tetap salah. Tetapi kalau disebutkan orang ketiganya siapa saja itu baru benar. Oke, terima kasih untuk breakingnya pagi ini. Kita lanjut ke pemateri kita lagi. Baru nyambung Mbak Kata ya? Silakan monggo Bapak Ibu, hidangan yang saya sediakan boleh dicicipi. Boleh dicicipi? Boleh Pak, boleh. Waduh, inilah yang ini. Ini orang ketiganya. Rambut kendang. Oh, muda tuh mau. Baik Bapak Ibu, sambil menikmati hidangan yang saya sediakan, minta fokusnya ke depan ya Bapak Ibu ya. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh saya dari Supradianari, calon rukun Angkatan 9 Kabupaten Bengkulu Utara, 12 Bengkulu Utara. Tujuan pendidikan menurut Kajar Dewantara adalah tujuan pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu menyadari menuntun atau punya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan sesuai dengan kodrat anak. Dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang terbaik dan bertanggung jawab sesuai dengan pelajaran Pancasila. Kedua sisi positif, yang ketiga motivasi pelaku yang empat kebutuhan dasar manusia, kelima restriksi emosi psikolog, enam kegiatan kelas dan institusi. Perubahan paradigma pelajaran. Bangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan diri dan tanggung jawab. Disiplin kontrol dengan siswa. Makna kata disiplin bahasa itu disiplin yang artinya ada. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang bukan kecenderungan umum. Ada kata disiplin dan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Perubahan paradigma belajar kita ulang Bapak Ibu ya. Di sini ada kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu. Kegiatan kepalan tangan ini ada Bapak Ibu, ada A dan B. Ada Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda.
Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Silakan Bapak Ibu ditulis apa yang menurut Bapak Ibu yang paling berharga. Benda ya. Ditulis kemudian digempar. Sobek. Udah disobek. Boleh apa aja, benda, nama, atau apa yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu, silakan dikepal di tangannya Bapak Ibu sekuat mungkin. Benda. Kan benda, bukan orang. Oh iya. Apakah api, emas? Iya. dan Apa aja, benda, Cici. Gigi. Iya sudah. udah. Ini udah benar. Oh kanan. Terus mana dia suruh dicoba aja dia akan mencoba dengan sekuat tenaga. Digempal di tangan kanannya sekuat mungkin ya. Jadi kami itu berdua kayak gitu. Jadi Ya. itu buka, kita sekuat tenaga untuk tidak mempertahankan. Ya, silahkan teman Anda di samping Anda mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan membujuk atau mengancam atau menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Silakan dilakukan Bapak Ibu. Bisa tidak Pak Karta membuka kepalan Pak Nunung atau Pak Hendika membuka kepalan Pak Elan atau Pak Kir membuka kepalan Pak Derizal. Silakan. Ya, Bu Sari dengan Bu Pero silakan membuka kepalan. Bu Oka dan Bu Iim. Litik dulu. Boleh silakan dibuka, dipaksa juga tidak apa-apa. Kalau dibuka sama kamu berarti tidak memiliki kemauan untuk mempertahankan sesuatu Bapak Ibu. Iya. Tadi dah. Iya, Bu Pero walaupun kecil dia sangat kuat menemukan untuk mengepalkan tangannya. Ya. Berarti sesuatu keinginan Bu Pero apabila ingin sesuatu pasti dia pertahankan apa yang dia inginkan gitu. Masih muda jadi keras. Iya betul Pak. Iya. Betul Pak ya. Kalau tua dambe. Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebenarnya ini adalah sebuah paradigma kita. Apabila kita menginginkan sesuatu yang positif, bagus ke depan, semua penguatan positif efektif dan manfaat. Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk usaha. Memaksakan tadi Bapak pada saat kawannya tangannya dikepal sama kita memaksa untuk mengambil apa yang ingin dia buka, begitu ya Bapak Ibu. Oke, di situ universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glaser pada teori kontrol 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diane Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif.
beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia memiliki 5 elemen kunci yang terdiri dari akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. 2. Berkebinekaan global. Pelajar Pancasila penting untuk bisa mempertahankan identitas budaya luhur lokalitas yang juga bisa harus tetap terbuka dengan budaya lain untuk budaya baru yang bersifat positif. Dimensi berkebinekaan global pada profil pelajar Pancasila memiliki elemen kunci yaitu mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dan berinteraksi antar sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan berkeadilan sosial. 3. Bergotong royong. Bergotong royong adalah kemampuan pelajar Pancasila untuk melakukan aktivitas bersama-sama dengan sukarela, sehingga membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong yaitu kolaborasi, kemampuan bekerja sama dengan perasaan senang sekaligus untuk menunjukkan sikap positif terhadap orang lain, kepedulian dengan bertindak aktif dan pada kondisi lingkungan fisik dan sosial, memberi semua yang penting bagi hidup pribadi. 4. Mandiri. Profil pelajar Pancasila selanjutnya mandiri yaitu pelajar mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari karakteristik mandiri yaitu pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, regulasi diri, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. 5. Bernalar kritis. Bernalar kritis merupakan profil pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi dengan baik. Elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh, memproses informasi atau gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. 6. Pancasila yang mampu memodifikasi hasil sesuatu yang digital, yaitu tersebut punya posisi manfaat, menyadari serta berdampak baik, yaitu kreatif, menghasilkan gagasan yang original, menghasilkan karya dan tindakan yang original. Perilaku manusia. Untuk dapat dari orang lain atau institusi apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Teori ini ada motivasi eksternal, ada motivasi internal, dan dua disiplin. Ada cinta, ada kuasa, ada freedom, dan ada yang di sini. Jika murid melakukan hal baik, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contoh, anak mencuri, anak terlambat ke sekolah, atau pelajaran. Posisi kontrol. Sebelum kita lanjut, kita simak dulu videonya Bapak Ibu. Ibu Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5.
boleh nggak? Mana mau dia? Ini yang hukum. Sini kamu. Bujumur. Salah tanya Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Tidak tepat Kapan waktu sih aja, kamu Bu. tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Kapok. Sudah berapa mana? Keliling lapangan kayak harus masuk. sekarang keliling lapangan basket. Lihat. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya bicara dengan nada tinggi, menghargai, menunjuk, meniti, dan jujur. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Ini neng, yang oke. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Yang mana ini? Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah terlambat loh. Ibu harus apa coba? Bu, maaf. Sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa tunggu kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Merasa salah, berbicara dengan tenang, cenderung minim. Nah, kata-kata yang dikatakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, tidak membahagiakan orang lain. Dan merasa bersalah. Murid merasa dirinya bersalah dan ia menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Oh, lagi kau. Naren! Ini guru BK. Selamat pagi Bu. Wah, kerja apa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Ibunya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lebih lagi ya. Biar terlambat lagi. Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru sedang bergaul untuk menjaga suasana santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, kali ini sangat
maka ada faktor pada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tahu aja, kalau itu tegur-tegur dia lah. Apa tadi Bu? Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam kita masuk sekolah? Di sekolah Bu. Jam 7.20. Naren masih sini Paham Bu? Saya harus tinggal kelas istirahat selama 20 menit. benar konsisten. Jangan jam 10 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih sudah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Enggak, biasanya terlambat lagi. Posisi manajer adalah posisi kontrol. Murid memiliki jadi murid yang bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang? Dia digempuk aja lah. Terlambat lagi, kamu sudah tahu kan perjanjiannya, perjanjian kamu di atas matahari. Baik Bapak Ibu, itu posisi kontrol ya Bapak Ibu. Kira-kira keseharian kita di sekolah ini posisi kontrol yang mana yang biasa kita gunakan? Semua ya. Penghukum iya, pemantau iya, teman iya. Perfect, lengkap ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira posisi kontrol yang paling bagus itu adalah posisi apa Bapak Ibu? Posisi manajer Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu.
Posisi kontrol itu ada 5, itu tadi ada penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Kita masuk ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu semua masuk ke peraturan ya Bapak Ibu, peraturan yang tanpa ada kerjasama kita dalam membuat satu peraturan. Tetapi di sini kita harus belajar tentang mengapa harus adanya keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, kira-kira keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sama tidak Bapak Ibu? Kita minta Boka ya Bapak Ibu menjelaskan sedikit ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu. Karena di sini ada CGP kita juga di angkatan 8. Kita tolong Bu Oka untuk menjelaskan keyakinan kelas itu apa, kesepakatan kelas itu apa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit flashback mungkin. Mohon maaf Bu Supra. Dari sini dulu. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita bisa lihat yang pertama Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ketiga ini namanya adalah peraturan. Dari peraturan ini kita bisa rubah menjadi keyakinan Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Harus menggunakan helm aturannya. Kita ganti keyakinan dengan menggunakan helm itu berarti menjaga keselamatan saya. Nah, ketika kita sama dengan yang nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Ini merupakan peraturan. Nah, kita ganti ke peraturan ini menjadi keyakinan. Saya meyakinkan bahwa kalau kita menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, akan menghindari kita dari virus, misalnya virus COVID pada saat itu. Sama dengan yang ketiga, ketika kita datang tepat waktu, kita meyakini bahwa kita sudah punya sikap disiplin yang bagus. Nah, dan mengapa gitu. Jadi ada 2 slide kesepakatan kelas gitu ya. Dari 2 ini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kesepakatan kelas yang sebelahnya itu ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Nah, dari kesepakatan kelas yang warna hijau dan warna putih yang di sebelahnya, ini ada salah satunya yang namanya keyakinan. Dari slide sebelumnya tadi saya sudah menyampaikan bahwa keyakinan itu apa yang kita yakini yang bernilai positif. Nah, yang di sebelahnya ini adalah datang tepat waktu. Berarti itu aturan kelas, kita harus datang tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan sekolah misalnya, itu peraturan Bapak Ibu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, dari hal ini bisa kita ganti menjadi keyakinan.
Keyakinannya adalah datang tepat waktu dan mengucapkan salam, berarti disiplin waktu. Nah, kalau yang di sebelahnya dari kesepakatan kelas ini adalah A. Kami guru dan murid yang saling meyakini. Ini namanya keyakinan Bapak Ibu. Kenapa keyakinan? Karena kita meyakini kami guru dan murid itu saling meyakini. Itu berarti keyakinan. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Tidak ada peraturan di sini, tapi di sini keyakinan. Murid itu meyakini bahwa mereka adalah murid yang semangat belajar. Kemudian yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman. Nah, ini adalah bentuk-bentuk keyakinan, dan di sebelahnya itu adalah bentuk dari kesepakatan atau peraturan. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya Bapak Ibu, itu adalah sebuah peraturan yang akan berubah menjadi keyakinan, di mana kita mempercayai ada nilai-nilai positif nantinya yang kita buat berdasarkan kesepakatan kita bersama. Kita masuk ke segitiga restitusi. Kita simak sedikit Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu lakukan. Saya langsung nanya Pak, kesel banget. Dia Oh begitu. Pasti kamu lakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? ya saya inilah. Masa saya dituduh fitnah? Ya wajar. Mempertahankan harga diri itu suatu penting. Untung kamu tidak berpikir gegabah lagi. Iya Pak. Saya masih besar dan hanya kira-kira
sesuai dengan Ya, saya sebenarnya mungkin saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. kamu meyakini tidak menghargai orang lain. Ya, Kita saling menghargai. Ada keinginan yang perlu kita tekankan apabila kita sedang marah. ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil Kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. iya. Menurutmu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa berbagi dengan diri. Baiklah kalau begitu. Bagaimana memperbaiki masalah ini? Bapak hebat. Baru saja kita nyatakan bagaimana orang itu berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan tiga partisipasi bersadar identitas dasar pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid ke identitas sukses. Bila mengikutnya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa menggunakan pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan seperti tidak. Dua, bersihkan kesalahan. Tiga, kita sebagai empat, saya tidak kesalahan. Memahami teori kontrol dan coba mengenal tujuan dari murid, mengenali dan mengakui Tuhan kini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Perkataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau mengatakan tidak diberikan positif. Satu, bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Dua, kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan penting. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Empat, mempelajari sesuatu yang baru yang berefektif. Sediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita simak sifat itu mengenalkan dengan kita motivasi sikap kritis pada pelaku yang salah validasi dan identitas stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan ini memiliki keyakinan-keyakinan sebagai keluarga kelas apa yang kita yakini. Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami. Empat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan
Diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu kesalahan. Misalnya, bila permasalahan dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu, itu cuplikan tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu ada 3 tadi ya Bapak Ibu, ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan kita olah sendiri Bapak Ibu menyelesaikan masalah dengan anak murid kita. Sudah menggunakan belum segitiga restitusi? Bagaimana Bapak Ibu, sudah belum kita menggunakan segitiga restitusi? Sudah ya, ya. Kita akan menyelesaikan masalah itu Bapak Ibu tidak dengan emosi atau tidak dengan rasa. Dan dulu antara apa seperti itu. Segitiga restitusi saya senang sekali untuk mempelajari ini karena untuk menyelesaikan masalah dengan anak itu terkadang kita masih emosionalnya tinggi, masih menahan diri, tidak memikirkan tentang apa yang sedang dihadapi oleh adik kita. Dan itu semoga nanti di dalam kegiatan budaya positif ini kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengubah pemikiran kita dari yang lama menjadi perubahan baru, sehingga kita bisa membuat nilai kebajikan, menciptakan sekolah kita mengenal tentang budayanya positif. Itu Bapak Ibu, ada pertanyaan tentang budaya positif, silakan Bapak Ibu. Sesuai ya Bapak Ibu ya. Setuju ya Bapak Ibu kalau kita menerapkan budaya positif di sekolah kita sendiri? Setuju ya, karena sudah sebenarnya yang kita terapkan. Tentu kita tidak mempelajari apa itu budaya positif, tetapi dari awal namanya kita sudah terjun ke dunia pendidikan ini, saya yakin dan saya bangga bahwa tanpa kita sadari kita sudah menerapkan apa itu budaya positif dengan pemikiran yang positif. Contohnya itu seperti sekolah senyum salam santun yang ada di kelas CGP ini, kita sendiri sudah melaksanakan itu dengan anak didik kita, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana kita posisi kontrol kita terhadap anak. Ternyata di dalam diklat ini saya banyak belajar apa sih yang harus saya lakukan dan didik saya. Terima kasih sudah ikuti kegiatan ini dari awal sampai saya terima kasih atas kerjasama dan bantuannya. Sebelum saya tutup, saya akhiri, marilah sama-sama kita menutup kegiatan hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri dengan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kamu habis bertengkar ya sama Enis? Ya Bu, habisnya kesel sih. Kenapa kesel? Enis tuh Bu, makin sepatu Dewi tanpa izin Dewi. Oh begitu, ya wajar lah kamu marah dan kesel. Kalau ibu ada di posisi kamu, pasti ibu akan melakukan seperti itu juga. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Enis? Dewi, saya marah-marah Bu dan mendorong Enis sampai terjatuh. Oh begitu, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Iya Bu, masa Dewi diem aja? Kalau sepatu Dewi rusak bagaimana? Kalau orang tua Dewi bertanya bagaimana? Seharusnya Enis izin dulu Bu sebelum menggunakan barang orang lain. Kamu merasa marah karena sepatumu dipakai orang lain. Ibu sangat menghargai tindakan kamu. Kamu yang tidak berbuat lebih buruk, misalnya memukul. Tidak Bu. Sekarang, coba kita pikirkan tindakan kamu marah-marah sampai mendorong temanmu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghargai antar teman. Iya betul, menghargai antar teman itu penting. Tidak buat kamu. Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan? Harus lebih banyak bersabar. Kamu bersedia memperbaiki diri? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dan menahan amarah saya. Apabila Enis masih menggunakan sepatu saya akan melaporkan ke guru BK atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu Dewi. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi dari kelas 12 IPS 1. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus lebih banyak belajar bersabar dan menghormati teman-teman. Jenny, tadi ibu mendengar dari guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu, Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Jenny, suatu kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kamu bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Kamu setuju? Setuju Bu. Jenny, kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya Bu. Jenny sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa sih Jenny sering datang terlambat? Saya sering bergadang sambil main HP sampai lupa tidur. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting bukan? Penting Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar pekerjaannya, jadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya sudah menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Jika sikap yang baik telah kamu lakukan dengan meminta maaf, menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya tidak akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar datang ke sekolah tepat waktu. Baik Jenny, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas ya nak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny dari kelas 12 IPS 1. Terima kasih Bu Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah.